Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di siang hari ini. Ada berita yang mau saya sampaikan. Hari ini 580 anggota DPR sudah dilantik. Dan peristiwa ini tentu menjadi teramat penting ya. Kita akan melihat ke depan kinerja serta tanggung jawab dan wewenang ketika menjalankan tugas serta fungsi dari anggota dewan atau legislatif ke depan. Kita tahu bahwa tugas selain membuat serta merancang undang-undang, tentu ada tugas yang teramat penting, yaitu menjadi lembaga yang mengawasi eksekutif, dan peran tersebut tentu peran yang sangat penting, peran yang harus diambil sepenuh hati. Tentu harapan kita ke depan anggota yang baru saja dilantik menunjukkan serta menjalankan tugas pokok fungsinya. Itu yang kita juga harus garis bawahi. Sahabat-sahabat AS Channel, kita tentu berharap kepada anggota yang baru dilantik ini bisa memperlihatkan kesungguhan serta keseriusannya dalam mengabdikan diri kepada Republik Indonesia. Jangan lupa mereka harus bisa mengevaluasi kinerja anggota legislatif terdahulu, memperbaiki segala kekurangannya. Dan apa yang menjadi catatan-catatan menarik dari anggota legislatif sebelumnya yang tentu harus menjadi evaluasi untuk para calon-calon atau para anggota dewan legislatif berikutnya ke depan. Kita sebagai rakyat juga harus bisa memastikan kinerja mereka, bagaimana tugas pokok fungsi mereka serta janji-janji kampanye ketika dipilih kemarin. 580 anggota dewan yang baru dilantik tersebut ya tentu bukan saja mewakili partai-partai yang mengusungnya, tetapi hari ini ketika jabatan diembannya, tentu yang paling penting tugas serta visi misi dari para anggota tersebut ya tentu bekerja sungguh-sungguh dan tentu bekerja untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Itu yang mereka harus pegang ke depan. Bagaimana fungsionalitas dari legislator tersebut bisa menjadikan hal yang positif buat masyarakat. Begitu ya. Peran yang paling penting menurut saya, jangan sampai ada narasi kembali ke publik menyeruak, menilai, memframing mereka dengan ya katakanlah sebagai hanya petugas partai. Hal tersebut ya kita tidak mau terjadi. Harapan tentu ada kepada orang atau kepada mereka wakil-wakil rakyat. Karena sekali lagi sahabat AS Channel, mereka bisa duduk di kursi itu tentu karena keinginan serta mandat yang mereka dapatkan dari rakyat. Begitu sesungguhnya kita bisa menilai mereka. Kita juga berharap ke depan bahwa legislatif ini ya atau anggota DPR yang baru terpilih ini sekali lagi menjalankan pemerintahan yang baik ya ke depan. Ya katakanlah ya menciptakan Republik ini menjadi good government, clean government gitu. Itu yang saya pikir baik ya. Bagaimana mereka mengusung nilai menjalankan perintah konstitusi agar bisa menjadi penyeimbang bagi lembaga tinggi yang lain, katakanlah dalam hal ini eksekutif, karena fungsi pengawasan yang atau fungsi dari
anggota DPR ini adalah legislator bagi eksekutif. Pastikan pemerintahan 5 tahun ke depan dia akan menjadi anggota-anggota independen, anggota-anggota yang memang setiap kebijakan langkahnya selalu memikirkan dan tentu untuk rakyat. Itu sebabnya kita sering mendapatkan narasi serta sentimen negatif dari publik bagaimana tugas pokok fungsi legislatif atau para anggota DPR ini memang tidak dijalankan dengan baik. Bagaimana sentimen publik, sentimen negatif publik sering mengarah kepada anggota DPR yang terhormat itu karena memang mereka tidak lagi menjalankan tugas pokok fungsi sebagai lembaga yang mengawasi serta lembaga yang membuat serta merancang undang-undang. Nah, ini hal yang paling kita harus perhatikan, bagaimana kerja serta wewenang mereka bisa dijalankan dengan baik. Sahabat-sahabat AS Channel, begitu ya. Kita akan pantau, akan terus lihat ke depan bagaimana anggota legislatif yang baru dilantik ini menjalankan tugas serta fungsi pengawasan 5 tahun ke depan. Yap, sahabat-sahabat AS Channel, coba kita akan lihat ya, ada berita yang mau saya sampaikan juga dari kompas.com dan tentu saya pikir beritanya menarik ya. Nah, ini ya sahabat-sahabat AS Channel, anggota DPR periode 2024-2029 resmi dilantik. Warga harapkan pengawasan ketat terhadap pemerintah. Begitu ya tulisannya yang diangkat oleh kompas.com Depok hari ini. Coba saya lanjutkan ya. Depok kompas.com menyambut periode baru kepengurusan anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Salah seorang warga Depok siap mengawal penuh kinerja mereka selama 5 tahun ke depan. Janji-janji yang disampaikan selama kampanye pemilihan legislatif kemarin akan menjadi tolak ukur komitmen dan keseriusan mereka dalam mengemban amanat. Kita kan punya rekam jejak mereka pas kampanye pemilu 2024 lalu. Ya, kita viralkan saja. Sejalan enggak janji-janji mereka sama setelah mereka dilantik, kata Rifki saat berbincang dengan kompas.com. Rifki menegaskan bahwa DPR yang mengatasnamakan wakil rakyat sudah seharusnya berpihak kepada masyarakat. Tak hanya berpihak, melainkan juga mengabdi dan memberikan kesejahteraan melalui tugasnya sebagai legislator. Tugas DPR yang saya tahu adalah sebagai lembaga legislator, artinya dia bekerja salah satunya untuk membuat undang-undang atau peraturan, ungkap Rifki. Tugas DPR yang saya tahu adalah sebagai lembaga legislator, artinya dia bekerja salah satunya untuk membuat undang-undang atau peraturan lanjutnya. Iya, saya ini ya. Nah, saya tambahkan ya. Senada dengan Rifki, Karno juga menyatakan kesiapan untuk menuntut pertanggungjawaban anggota DPR jika mereka ingkar janji atau melempar tanggung jawab. Dia itu kan pejabat dan berjanji akan kerja dengan baik untuk masyarakat dan melayani masyarakat dengan hati, terang Karno. Karno berharap para wakil rakyat kini tengah merapat ke gedung DPR dapat mendengar, memahami dan menanggapi keluhan masyarakat. Harapan masyarakat, masalah yang diminta masyarakat dipahami dan cepat tanggap, tutur Karno. Ya begitu ya sahabat-sahabat, harapan kita semua bukan harapan segelintir orang ya. Nah, ini ya saya tambahkan sebagai informasi sahabat-sahabat AS Channel. Sebagai informasi, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR periode 2024-2029 akan dilantik pada hari Selasa atau hari ini ya. Ini tengah ya. Tengah dilantik. Sebanyak 580 anggota Dewan baru akan mulai mengemban jabatannya untuk 5 tahun ke depan. Tanggal 1 Oktober pagi insya Allah akan dilantik anggota DPR atau anggota DPR baru periode 2024-2029. Dan insya Allah peserta pimpinannya juga akan melaksanakan tugas konstitusionalnya 5 tahun ke depan, kata DPR RI periode
2019-2024 Puan Maharani di gedung DPR MPR Senin ya. Pelantikan Dewan yang baru akan digelar melalui rapat paripurna perdana yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, sementara dari perwakilan anggota yang paling muda dan paling tua. Begitu ya sahabat-sahabat AS Channel, 580 anggota legislatif yang terbaru, yang baru, yang akan menunaikan tugas periode 2024-2029 bisa mengawasi tugas serta kinerja dari eksekutif. Tentu sebagai legislator atau sebagai legislatif, kita berharap ya suara kita atau wakil suara rakyat yang sudah hari ini 580 anggota dilantik ya, bisa menjalankan sekali lagi amanat konstitusi ya. Kita sebagai masyarakat, sebagai sipil ya, tentu berharap kepada mereka bahwasanya mereka bisa mengabdikan diri bisa mengabdikan diri dengan baik, bisa menjadi teladan juga buat masyarakat, serta jangan lupa bahwa masyarakat akan menagih janji-janji kampanye tiap calon tersebut ya, melalui perwakilan partai politik di daerah, dapil-dapil tertentu. Nah, ini menjadi catatan penting ya buat masyarakat, bagaimana jejak digital ya, ini sekali lagi janji-janji kampanye ketika mereka berkampanye akan menjadi catatan ya ke depan, bagaimana tuntutan masyarakat terhadap para calon yang sudah terpilih hari ini ya. Begitu sahabat-sahabat ASN. Yap, sahabat-sahabat channel, kalau kita lihat dan mengkaji lebih jauh ya, kalau kita melihat dan mengkaji lebih jauh periode 2019-2024 kemarin, tentu banyak hal yang katakanlah jadi kontroversi yang disebabkan atau ditimbulkan dari para legislatif atau para anggota DPR ini. Bagaimana tidak catatan-catatan yang penting buat pemerintahan atau buat DPR atau legislatif berikutnya ke depan selama periode berikutnya. Ya, katakanlah kontroversinya seperti membuat serta merancang undang-undang ya tidak sesuai dengan sejalan dengan perintah konstitusi, dengan tidak mengedepankan yang namanya nilai, yang namanya value. Itu kita tidak mau kita berharap tidak mau terjadi lagi di pemerintahan atau di pemerintahan berikutnya ya. Bagaimana tugas pokok fungsi dari anggota legislatif yang tentu menjadi pengawas atau menjadi legislator kepada pemerintahan berikutnya, katakanlah pemerintahan Prabowo Subianto 5 tahun ke depan. Dan sahabat-sahabat ASN, kita harus bisa melihat realitas melalui penglihatan aktual ya, bagaimana lantas penilaian serta aspirasi melalui narasi-narasi sentimen negatif yang sudah terjadi kepada para legislatif ya. 2019-2024 jadi pelajaran penting buat kita, bagaimana Dewan Legislatif ini atau para anggota Dewan yang terhormat ini terlibat politik praktis dan ya beberapa momen serta kejadian yang
kita mendengar bahwa katakanlah anggota legislatif buruk ya, apalagi di catatan kita mencatat ya di periode terakhir dari tugas mereka di 2024 kemarin ya, atau putusan 60-70 yang sempat mau dibatalkan dan dianulir oleh badan atau oleh Baleg, itu hal yang harus menjadi catatan penting buat anggota legislatif ke depan. Ya, di sisi lain kita juga mempunyai harapan baru terhadap para anggota yang baru akan menjabat ini. Bagaimana harapan tersebut ya tentu selalu ada, kan kita berikan kepada mereka menjalankan amanat rakyat ya. Harapan tersebut kita berikan kepada mereka ya tentu dengan hasil pilihan kita agar bisa mengontrol dan tentu bisa menjadi menjalankan tugasnya, tugas utamanya yaitu katakanlah menjadi pengawas dari eksekutif. Bagaimana bisa memastikan pemerintahan 5 tahun ke depan menjadi pemerintahan yang good government, clean government yang kita harapkan tentu bersama-sama ya. Bagaimana tidak ya, sekali lagi sahabat-sahabat Archana, kita berharap kepada para anggota yang baru terpilih ini tentu harus menjadi harus menjadi lembaga pengawas yang betul-betul mengabdikan diri untuk rakyat dan tentu untuk bangsa ini. Begitu ya sahabat-sahabat. Ya, sahabat-sahabat, di dalam trias politika yang namanya fungsi serta tugas dari lembaga tinggi negara itu katakanlah legislatif membuat merancang undang-undang, yudikatif menegakkan ya yang namanya hukum atau undang-undang yang sudah dibuat oleh para legislatif. Dan tentu eksekutif ya bisa menegakkan atau memastikan bahwa undang-undang tersebut dijalankan sesuai perintah konstitusi atau dijalankan dengan baik dan benar ya. Begitu kita juga bisa memahami itu. Yap, sekali lagi sahabat Archana, catatan penting buat para anggota dewan yang terhormat itu ya, jangan sampai terulang lagi ya peran serta citra negatif yang sudah disematkan kepada para anggota legislatif terdahulunya atau kepada anggota legislatif yang sudah non tugas ya, yang sudah pernah tugas di periode 2019-2024. Hal yang buruk, hal yang negatif di pemerintahan 2019-2024 jangan sampai lagi terulang ya, atau katakanlah harus menjadi catatan untuk para anggota legislatif yang berikutnya. Bagaimana rakyat bisa jadi kecewa, dan tentu bagaimana kebijakan serta keputusan atau katakanlah perbuatan mereka itu menuai konflik ya. Ya banyak ya, kalau kita mau bicara jujur, banyak hal yang harus diperbaiki dan tentu harus kita kritisi. Begitu sahabat-sahabat Archana ya. Ya begitu ya, sekali lagi selamat bertugas ya untuk 580 dewan yang terhormat. Sekali lagi pesan kita sebagai masyarakat ya tentu ingin serta menginginkan dan menuntut mereka bisa menjalankan peran serta tugas pokok fungsi dalam menjaga hukum, menjaga bagaimana memastikan pemerintahan good governance, clean governance 5 tahun ke depan di pemerintahan presiden yang baru nanti dipilih juga Oktober ya. Begitu sahabat-sahabat ya. Ya
sahabat-sahabat, mudah-mudahan yang saya sampaikan informasi yang saya pikir penting ya, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabat subscriber AS channel ini. Begitu dulu ya, mudah-mudahan sekali lagi informasinya bermanfaat buat kita semua, tentu buat semua sahabat-sahabat subscriber AS channel ya. Terima kasih ya yang sudah mendukung channel ini, yang sudah berkomentar, yang sudah like ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan Allah kesehatan lahir serta batin dan AS channel. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.